Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 4 akan membahas ruang kolaborasi topik 5 di mata kuliah kurikulum. Sebelum kami masuk ke penjelasan, saya silakan untuk anggota memperkenalkan diri. Saya Aulia Ismi. Saya Kalila Siti Aisyah. Saya sendiri Elisa Nurusada. Saya Nabila Astropun Hikmah. Saya Vanessa Asia. Saya Yohana Wardani. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Yang pertama adalah rasional mata pelajaran seni rupa. Pelajaran seni rupa di kelas 10 adalah untuk mengembangkan nalar kritis dan kreativitas peserta didik agar dapat memaknai kehidupan dengan kepekaan terhadap estetika, logika, dan etika. Pembelajaran ini berpusat pada peserta didik dengan ruang untuk menemukan gagasan, menghasilkan karya, dan merespon lingkungan secara kreatif melalui pemahaman elemen seni rupa, penggunaan bahan dan teknologi, serta penyampaian gagasan, lisan maupun tulisan. Pembelajaran seni rupa di fase E berfungsi untuk membentuk kemampuan artistik, estetik, dan reflektif siswa melalui pengalaman kreatif yang kontekstual. Materi sketsa menjadi dasar penting bagi peserta didik untuk memahami struktur, bentuk, cahaya, dan proporsi dalam menciptakan karya dua dimensi. Melalui kegiatan sketsa, peserta didik belajar mengamati lingkungan secara kritis, mengekspresikan gagasan visual, dan mengembangkan keterampilan teknis menggambar yang menjadi fondasi bagi karya seni rupa lanjutan. Selanjutnya yaitu ada tujuan mata pelajaran seni rupa. Pembelajaran seni rupa ini bertujuan untuk mengembangkan kreativitas dan kepekaan terhadap estetika, logika, dan etika untuk membantu peserta didik meningkatkan kualitas hidupnya. Di samping itu, kemampuan peserta didik dalam mengamati, mengenal, merasakan, memahami, dan mengalami nilai-nilai keindahan semakin terasah dalam merespon sebuah gagasan, ruang, dan tantangan. Mata pelajaran seni rupa khususnya dalam pembelajaran sketsa bertujuan untuk yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan observasi visual terhadap objek dan lingkungan sekitar. Yang kedua, melatih keterampilan menggambar proporsi, komposisi, dan gestur dengan teknik sketsa. Yang ketiga, meningkatkan kepekaan terhadap unsur garis, cahaya, dan tekstur sebagai dasar karya rupa. Yang keempat, mengembangkan sikap refleksif, kritis, dan kreatif dalam proses pembuatan karya. Yang kelima, mendorong penguatan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu bernalar kritis, kreatif, mandiri, dan gotong royong. Selanjutnya ada karakteristik mata pelajaran seni rupa. Pembelajaran seni rupa pada fase E ini bersifat aplikatif dan eksperimental dengan menekankan keseimbangan antara konsep dan praktik. Siswa berperan aktif selama pembelajaran kreatif yang mengeksplorasi media dan teknik menggambar sesuai dengan minat peserta serta kemampuan masing-masing. Kegiatan belajar dilaksanakan melalui pendekatan proyek, reflektif, dan kolaborasi. Karakteristik utama pembelajaran seni rupa di fase E meliputi yang pertama, yaitu pembelajaran berpusat pada peserta didik. Peserta didik memiliki ruang untuk menemukan gagasan dan cara berkarya mereka. Yang kedua, pembelajaran melalui pengalaman mengamati, mencipta, menikmati, mengetahui, memahami, bersimpati, berempati, peduli, dan toleransi terhadap beragam nilai budaya, proses, dan karya. Yang ketiga, pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, relevan, dan mengembangkan keterampilan bekerja dan berpikir artistik bagi kehidupan sehari-hari.
Yang keempat, pembelajaran seni rupa memiliki dampak bagi peserta didik dan lingkungannya. Kesadaran akan dampak sebuah karya akan mendorong terbentuknya sikap tanggung jawab. Yang kelima, pembelajaran didorong untuk menghasilkan atau mengembangkan gagasan secara mandiri atau berkelompok dalam proses kreatif. Lalu CP fase E yang umumnya untuk kelas 10 SMA, MA, SMK, atau program paket C. Di akhir fase E, peserta didik diharapkan memiliki nalar kritis, menghasilkan atau mengembangkan gagasan dalam proses kreatif dalam merespon lingkungannya sendiri secara mandiri dan atau berkelompok. Dalam proses kreatif tersebut, peserta didik telah memahami ruang, proporsi, gestur, dan menentukan bahan, alat, teknik, teknologi, dan prosedur yang sesuai dengan tujuan karyanya. Selain itu, peserta didik juga menyampaikan pesan dan gagasan secara lisan dan atau tertulis tentang karya seni berdasarkan pada pengamatan dan pengalamannya, secara efektif, runut, terperinci, dan menggunakan kosakata seni rupa yang tepat. Lalu selanjutnya ada 5 elemen CP pembelajaran seni rupa fase E. Landasan pembelajaran seni rupa memiliki 5 elemen atau domain yang mandiri dan berjalan beriringan sebagai kesatuan yang saling mempengaruhi dan mendukung. Setiap elemen bukan sebuah urutan atau persyaratan dari elemen lainnya. Masing-masing mampu berdiri sendiri, namun memiliki hubungan dalam peran antar elemen. Yang pertama ada elemen mengalami, experiencing. Pada akhir fase E, peserta didik mampu mengamati, mengenali, merekam, dan menafsirkan berbagai fenomena visual, sosial, budaya, dan lingkungan sebagai sumber inspirasi dalam berkarya seni rupa. Peserta didik terbiasa menggunakan berbagai media, alat, teknik, dan prosedur kerja dengan tepat serta mampu mengontrol unsur visual seperti ruang, proporsi, komposisi, gestur, dan tekstur secara lebih rinci dan terencana. Melalui proses pengamatan dan eksplorasi ini, peserta didik mampu menguasai dasar keterampilan menggambar sketsa. Lalu ada elemen berpikir dan bekerja artistik. Pada akhir fase E, peserta didik mampu berpikir dan bekerja secara artistik dengan menggabungkan kemampuan teknis, reflektif, kritis, dan kolaboratif. Peserta didik menunjukkan kreativitas dan inovasi mengembangkan ide, mengorganisir langkah kerja, dan merancang komposisi dasar sketsa. Lalu ada menciptakan. Pada akhir fase E, peserta didik mampu menciptakan karya sketsa dengan menerapkan berbagai macam teknik, penguasaan gelap terang, dan proporsi yang tepat. Lalu merefleksikan. Pada akhir fase E, peserta didik mampu melakukan refleksi kritis terhadap karya pribadi maupun karya orang lain. Belajar menghargai keragaman perspektif dan menemukan sikap terbuka terhadap kritik dan masukan. Peserta didik juga mampu mengevaluasi proses dan hasil karya sebagai bentuk merefleksikan pengembangan dirinya. Lalu ada berdampak, yang mana pada akhir fase E, peserta didik mampu menciptakan karya sketsa yang memiliki makna sosial, budaya, dan lingkungan. Peserta didik menunjukkan kepekaan dan tanggung jawab dalam berkarya dengan mempertimbangkan nilai etika, keberlanjutan, dan kearifan lokal. Peserta didik mengomunikasikan pesan visual dan mendeskripsikan elemen dalam karya sketsa. Selanjutnya adalah hubungan elemen CP, TP, dan ATP, yang dimana kebetulan kami mendapatkan di jenjang SMA kelas 10 dengan mata pelajaran seni budaya di semester 1 dan 2. Yang pertama di semester 1 dengan elemen experiencing. Capaian pembelajarannya, peserta didik mampu mengamati, mengenali, merekam, dan menafsirkan sebagai fenomena visual dari objek nyata dengan menerapkan proporsi, gestur, ruang, dan cahaya secara tepat. Kemudian ada TP kok kepanjangannya? Tujuan pembelajaran. Aku dekat ya.
Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Setelah melakukan observasi langsung terhadap objek nyata di lingkungan sekitar, peserta didik mampu mengamati, mengenali, dan menganalisis karakter visual objek yang meliputi proporsi, gestur, dan ruangan secara tepat dan kritis. Dengan alur tujuan pembelajaran, yang pertama, setelah mengamati objek sederhana di lingkungan sekolah, peserta didik mampu mengidentifikasi dan mendeskripsikan unsur garis, bentuk, dan tekstur secara benar dan runtuh. Yang kedua, setelah melakukan pengamatan langsung dan foto referensi, peserta didik mampu merekam hasil observasi dalam bentuk sketsa cepat dengan proporsi yang sesuai. Yang terakhir, setelah melakukan refleksi terhadap hasil pengamatan, peserta didik mampu menyimpulkan fungsi dan peran sketsa sebagai rancangan awal karya seni rupa terlukis dan kritis. Yang kemudian, dengan elemen thinking and working artistically, dengan capaian pembelajaran, peserta didik mampu mengembangkan gagasan visual, mengordinasi langkah kerja, dan merancang komposisi dasar karya, sketsa secara sistematis dan kreatif. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan perancangan visual dengan studi komposisi, peserta didik mampu merancang alternatif komposisi dan mengorganisir langkah kerja pembuatan sketsa secara kreatif dan rencana. Dengan alur tujuan pembelajaran, yang pertama, setelah melakukan eksplorasi ide dari hasil pengamatan, peserta didik mampu mencatat dan mengembangkan ide visual dalam bentuk thumbnail dengan sistematis. Yang kedua, setelah menganalisis berbagai alternatif komposisi, peserta didik mampu mengembangkan 2-3 rancangan komposisi dasar sebagai proporsional dan estetis. Yang terakhir, setelah meninjau hasil rancangan secara mandiri, peserta didik mampu memilih dan menyiapkan komposisi baik dengan mempertimbangkan keseimbangan dan prinsip estetika yang tepat. Selanjutnya unit 2 yaitu penerapan teknik sketsa lanjutan. Yang pertama elemennya menciptakan. CP-nya peserta didik mampu menciptakan karya sketsa dengan teknik, nilai gelap terang, dan proporsi yang tepat serta menunjukkan ekspresi pribadi dalam karya itu. Untuk tujuan pembelajarannya, melalui kegiatan praktik menggambar dengan berbagai teknik arsiran dan shading, peserta didik mampu menciptakan karya sketsa objek dengan proporsi dan komposisi yang seimbang secara mandiri dan ekspresif. Untuk ATP-nya yang pertama, setelah mengikuti demonstrasi teknik shading dan arsiran, peserta didik mampu menerapkan teknik garis, arsiran, dan nilai gelap terang pada sketsa dengan rapi dan konsisten. Yang kedua, setelah berlatih menggunakan media pensil dan arang, peserta didik mampu menghasilkan sketsa dengan proporsi dan perspektif yang tepat secara mandiri. Yang ketiga, setelah melakukan revisi berdasarkan umpan balik guru, peserta didik mampu menyempurnakan detail dan tekstur karya sketsa hingga mencapai hasil akhir yang harmonis. Unit yang berikutnya ialah unit 3, refleksi dan presentasi karya. Elemennya merefleksikan capaian pembelajarannya, peserta didik mampu mengevaluasi proses dan hasil karyanya sendiri maupun karya orang lain secara objektif dan reflektif. Untuk ATP-nya yang pertama, setelah mengamati karya sketsa teman sekelas, peserta didik mampu menilai kelebihan dan kekurangan karya berdasarkan proporsi, komposisi, dan ekspresi garis secara santun dan logis. Yang kedua, setelah menerima masukan dari guru dan teman peserta didik mampu memperbaiki hasil karya sesuai saran yang diberikan secara bertanggung jawab. Elemen yang terakhir adalah impacting. Dengan capaian, peserta didik mampu mengomunikasikan pesan visual dalam kerja sketsanya dan menjelaskan nilai serta maknanya secara lisan maupun tulisan. Dengan tujuan, melalui kegiatan pameran kelas dan presentasi karya, peserta didik mampu mempresentasikan serta mengomunikasikan hasil karya sketsanya secara percaya diri dan bermakna.
Dengan alur tujuan pembelajaran yang pertama, setelah menyiapkan karya dan narasi artistik, peserta didik mampu mempresentasikan ide, proses, dan hasil karyanya secara sistematis dan meyakinkan. Yang kedua, setelah kegiatan pameran kelas, peserta didik mampu menjelaskan pesan visual dan nilai-nilai estetika dalam karya sketsanya secara reflektif dan komunikatif. Untuk selanjutnya, tentang rincian minggu, tujuan pembelajaran, materi, aktivitas, asesmen, dan profil pelajar Pancasila. Untuk minggu pertama dan kedua, tujuan pembelajarannya, di sini peserta didik mampu mengamati dan mengidentifikasi unsur garis, bentuk, tekstur, dan proporsi secara tepat dan runtut. Untuk materi esensialnya, unsur-unsur dasar sketsa. Aktivitas pembelajarannya, peserta didik di sini melakukan observasi langsung terhadap objek yang ada di sekitar sekolah, mencatat hasil pengamatan, dan membuat sketsa cepat. Untuk asesmennya, ada observasi proses, jurnal refleksi, dan penilaian hasil sketsa awal. Alokasi waktunya sendiri bernalar kritis, mandiri, yang tergabung dalam 4 CP. Untuk minggu ketiga dan kelima, 3-5, yaitu untuk tujuan pembelajarannya setelah melakukan eksplorasi ide dari hasil pengamatan, peserta didik di sini mampu mengembangkan dan merancang beberapa alternatif komposisi sketsa secara proporsional dan estetis. Untuk materi esensialnya, eksplorasi ide dan komposisi sketsa. Untuk aktivitas pembelajarannya sendiri, di sini peserta didik melakukan eksplorasi ide visual, membuat 2-3 alternatif komposisi, mendiskusikan hasil dengan guru dan teman sebaya, lalu memilih komposisi terbaik untuk dikembangkan. Sedangkan asesmennya, penilaian proses dan portofolio hasil rancangan komposisi. Alokasi waktunya ada kreatif, gotong royong. Untuk minggu ke-6 sampai ke-8, tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti demonstrasi teknik arsiran dan shading, peserta didik di sini mampu menerapkan teknik arsiran dan nilai gelap terang dalam karya sketsa secara rapi dan konsisten. Sedangkan materi esensialnya, teknik arsiran shading dan nilai gelap terang pada sketsa. Untuk aktivitas pembelajarannya sendiri, guru mendemonstrasikan beberapa teknik arsiran, lalu peserta didik mempraktikkan penerapan nilai gelap terang menggunakan pensil dan arang, lalu membandingkan hasil antar teknik satu sama lain. Untuk asesmennya sendiri, ada penilaian praktik teknik dan lembar kerja keterampilan. Untuk alokasi waktunya, ada kreatif, mandiri yang tergabung dalam 6 JIT. Selanjutnya, minggu ke-9, 10 akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk minggu ke-9 sampai 10, tujuan pembelajarannya yaitu setelah melakukan latihan bertahap, peserta didik mampu menciptakan karya sketsa final dengan proporsi, komposisi, dan perspektif yang tepat secara mandiri dan ekspresif. Materi esensialnya yaitu menciptakan karya sketsa final, proporsi, perspektif, dan ekspresi garis. Untuk aktivitas pembelajarannya, yaitu peserta didik menyusun rancangan akhir, menggambar karya sketsa secara bertahap, menyempurnakan detail, dan menambahkan nilai tekstur sesuai karakter objek. Untuk asesmennya, menilai produk akhir dan dokumentasi proses kerja. Dan untuk alokasi waktunya, kreatif bernatis 6 CP. Untuk minggu ke-11 sampai 12. Tujuan pembelajarannya, setelah melakukan diskusi dan refleksi, peserta didik mampu mengevaluasi dan memperbaiki hasil karyanya sendiri maupun karya teman dengan objektif dan santun. Materi esensial, refleksi dan kritik karya sketsa. Kemudian aktivitas pembelajarannya, peserta didik mengamati hasil karya teman sekelas, melakukan penilaian sejawat peer assessment, memberikan umpan balik secara santun, lalu memperbaiki hasil karyanya sesuai saran. Asesmennya, penilaian sikap, catatan refleksi, dan perbaikan karya. Dan untuk alokasi waktunya, bernalar kritis, berkebinekaan 4 CP. Next.
Untuk minggu ke-13 sampai 14, tujuan pembelajarannya ada setelah menyiapkan karya dan narasi artistik, peserta didik mampu mempresentasikan dan mengomunikasikan hasil karya sketsanya secara percaya diri dan meyakinkan. Untuk materi esensialnya, di sini presentasi karya dan pameran kelas bagi peserta didik. Aktivitas pembelajarannya sendiri, peserta didik menyiapkan karya dan deskripsi proses kreatifnya, mengikuti pameran kelas, dan mempresentasikan pesan visual serta nilai estetika karya masing-masing. Asesmennya, penilaian presentasi dan dokumentasi pameran karya. Untuk alokasi waktu, mandiri, dan kreatif yang tergabung dalam 4 CP. Sekian penjelasan RPP dari kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.